2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai good people, selamat datang kembali di selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai good people, selamat datang di Salkaura Official Channel. Oke. Nah, jadi channel ini hostnya ganti. Kan saya Salkaura juga. Oke. Segmen kali ini Talia Salkaura akan mengambil alih peran Kaura. Enggak. Pokoknya jadi Talia punya segmen di Salkaura Official Channel karena sama-sama Salkaura. Nah, kalau YouTube Talia yang asli itu ada di sini. Tada. Nah, untuk segmen kali ini seperti di judulnya, kita akan membaca cerita-cerita horor di kosan yang ada di Indonesia. Kayak Nancy Judge kemarin kan trending topiknya karena kosan angker di Jogja. Nah, berhubung dulu juga kuliah di Jogja, kita waktu itu 2000 berapa ya, sempat booming cerita tempat bekas pesugihan gitu. Jadi ya cerita, jadi semua orang Jogja kayaknya tahu deh, kayaknya ya waktu tahun itu ya, waktu zaman itu. Nah, jadi Kak Brida juga sempat baca tapi nggak sampai akhir. Nah, dan itu ceritanya booming di Kaskus, jadi berseri gitu, ada seri 1, seri 2, episode 1, episode 2, episode 3 sampai habis gitu. Nah, karena saya penakut jadi saya nggak baca sih. Aku sudah mengumpulkan cerita-cerita yang katanya serem. Sudah cari tapi belum baca. Nah, jadi mari sama-sama kita baca ya. Kak Ura ada cerita horor nggak, Kak? Enggak, itu dulu aja. Oke. Kak Aura juga belum pernah dengar. Oh iya, Kak Ura sama-sama dengar. Aku di Bandung, guys. Jadi aku taunya horor Bandung. Nanti kita ngebahas horor yang Bandung. Yang pertama. Sama-sama ya kita bacanya ya. Kosan angker Oase. Cerita nyata yang dia alami, namanya itu Agan dan Sista. Namanya itu Agan dan Sista. What just happened? Berinteraksi dengan penghuni lama di kosan semasa ngampus dulu tahun 2015. Jadi tempat itu bernama Kos Oase. Oh, namanya Kos Oase. Dekat dengan Universitas Jenderal Ahmad Yani di Cimahi. Oh, ini di Bandung ya, di Cimahi. Oke, jadi berawal dari kabar baik dia lolos seleksi masuk kampus dan cari tempat kosan cara cepat sebab dia rantauan kan dari luar kota. Jadi ketika mencari kosan pun secara mendadak dan kurang mendapat informasi tempat itu. Jadi lokasi yang berada di pinggiran sawah, konstruksi belum selesai 100% jadi karena lantai atas masih berupa dak beton dengan besi-besi kolom bangunan yang sengaja ditekuk ke atas agar tidak kesandung ketika menjemur baju. Mungkin niat pemilik kosan ingin membangun lantai 2 namun keterbatasan dana. Ini fotonya ada, ditampilin ya. Nah, kosan dengan 15 kamar, 10 kamar itu berbentuk lorong memanjang yang mana tiap kamar saling berhadap-hadapan. 5 kamar sisanya berada di depan berbentuk lorong selebar 2 meter. Bulan pertama, kosan hanya terisi 4 kamar dari 15 kamar. Menurut sebagian orang yang berpindah tempat mengatakan kosannya nggak nyaman, pengap, dan sempit. Padahal suhu di Cimahi rata-rata 24 derajat Celcius. Menurut Ane termasuk dingin, menurut dia nih, Kemudian bulan pertama dia mendapat kamar nomor 2 terisi oleh seorang cowok. Ia kuliah jurusan keperawatan, asalnya dari Cianjur Selatan. Halo orang Cianjur, sebut saja Rian. Sering ngajak keluar malam, entah sekedar cari makan atau nongkrong di penjual kue balok. Bulan pertama itu termasuk bulan pengenalan si penghuni kos yang pada malam Jumat tahun 2015 BTW sangkatan. Sepulang dari urusan himpunan jam 8, dia mendapati kucing berwarna hitam dengan kondisi sekarat, mulut berbusa tergeletak di depan kamar kos. Kucing kunaon? Itu kucing kenapa katanya? Kata temennya, terus teuing yan ujuk-ujuk sekarat kewu. Nggak tahu yan, tahu-tahu sekarat gini. Ah, kadalah etah mah semacam hayang wau ka anteri. Oh iya. Hati-hati, itu teh semacam ingin kenal atau perkenalan sakral dari penghuni kosan ke kamu. Wah, aslinya yan, keu ngenjir katanya. Ah, yang bener yan, serem anjir gitu.
Jawab dia memakai bahasa Sunda juga. Mau dia buang tapi masih hidup kucingnya. Emang serba salah sih. Besok pagi selepas subuhan dia buka jendela kos, nggak tahu kemana kucingnya ngilang dan bekas muntahannya pun nggak ada. Oke, dalam beberapa bulan dia tinggal di sana, mungkin banyak kejadian aneh selain kucing hitam yang kadang masih hidup dan berkeliaran di sekitar kosan. Seperti suara orang berlari di atap kosan, bahkan suara orang naik turun tangga di pojokan. Anehnya karena dia penasaran dan dia dia cek tidak menemukan siapapun. Hal serupa pernah terjadi di malam jam 11 sampai jam 1-an ketika dia bergadang bikin tugas laporan. Kamar si Rian pun nggak pernah ditutup kalau tidur sebab pengap. Saat itu Rian sedang nonton film di TV. Dia mendengar suara anak-anak berlarian di atas atap kos. Suara gemuruh kaki lama-lama semakin mengganggu. Semakin mengganggu suara duk-duk-duk-duk di atas. Dia keluar kamar hendak menghirup udara segar dan mengecek ke lantai atas dengan nekat karena penasaran. Sekitar jam 1 malam dia melihat sosok putih dengan ikatan di ujung kepala berdiri di pojok lorong dekat pagar poci. Sebab posisi dia membelakangi sosok itu. Dia sadar ketika hendak meregangkan otot ke kiri. Jadi gini gitu ya? Ya. Betul. Oke. Alas ya eta, aduh itu apa? Yan urang sare di kamar manelah piuting iu. Gitu bacanya. Oke. Aku tidur di kamar Sunda, sorry ya guys. Soalnya Talia bukan orang Sunda. Iya, sorry ya yang orang Sunda. Aku tidur di kamar kamu malam ini, katanya gitu. Kunaon aya maneh? Kamu kenapa? Itu di buruan aya siga ocong. Di halaman ada seperti pocong. Malam itu dia tidur di tempat Rian dengan tangan gemetar. TV dikeraskan supaya pikiran gak kalut kesaksian mata lihat sosok bantal guling itu atau permen itu. Kemudian lampu kos mati dengan sendirinya. Itu sontak membuat kepanikan tersendiri, terutama melihat sosok semacam poci halaman kos. Malam itu mereka gak tidur sampai pagi. Selama 1 tahun dia ngekos, banyak gangguan mistis yang terjadi, mulai penampakan sosok hitam besar, sosok bayangan ikut masuk ke dalam kamar, sosok anak kecil berlari nebus pintu, hingga sosok perempuan rambut panjang di garasi kosan dan suara perempuan di dalam gudang. Semacam kepo lah dia nyatanya ke pemilik kosan bahwa di waktu yang lama kosan itu dahulunya apa. Oke, next ke cerita selanjutnya. Bandung lagi. Assalamualaikum, Ani mau cerita soal kosan angker zaman kuliah Ani dulu. Terletak di daerah dekat Dago. Oke, sekilas lihat aja emang udah lumayan serem tuh kosan. Jujur Ane alhamdulillah gak pernah kejadian aneh-aneh. Dimulai dari kakak Ane yang melihat dinding kosan menjadi hutan, sepupu Ane yang kemasukan nenek-nenek yang ngajak Kimpoy ke sepupu Ane yang satunya lagi. Apa Kimpoy? Itu sih salah sepupu Ane. Tuh jin ngambek bilang gini, oh saya gak pernah ganggu kalian, tapi kenapa kamu ganggu saya? Sepupu Ane ganggu dia dengan nyebarin garam yang dikasih Om Ane yang kebetulan emang orang biasa. Ada juga kadang sesosok manusia menatap langit duduk di genteng. Oh, yang kayak video viral hari itu ya. Ada lagi yang lagi beol diintip nenek-nenek yang cukup ekstrim, paling waktu temen Ane lagi masak. Tahu-tahu ada tetesan darah dari atas. Pas lihat ke atas ada orang berdarah-darah. Gak serem, biasa aja. Buktinya temen Ane pakai jelangkung buat manggil jin. Gak dateng-dateng karena kesel akhirnya pakai darah buat manggil. Tetep gak dateng tuh. Gak serem, gak jadi cerita. Tadinya mau niat cerita serem. Buat yang pengen tahu daerah kosannya di daerah di situ Bandung ke Dago Trade Close. Gak serem. Apa sih? Liatin dong komen-komenannya. Cerita horor apa cerita tolol gan katanya. Oke, cerita tolol gan lah, bingung emang nggak serem, ngeri banget. Oke, next cerita ketiga, kosan angker. Ada yang nanya,
Michigan mau tanya, kalau kosan itu angker, ciri-cirinya gimana ya? Oh dia nanya, oke. Dari Lukira Wailai, Gan, nggak ada pintunya. Oke. Ibu kosnya gemuk, plus mirip sama tukang pukul kan. Oke, itu ini oke. Terus buat dijadikan tempat maksiat kan, angker banget dah, itu isinya ibu semua. Oke. Oke. Terus tarifnya mahal dan gak ada fasilitasnya. Kalau telat bayar, yang punya kosan pasang wajah mirip setan. Mie rebus di kamar sering hilang sendiri tanpa sebab. Ada penghuninya tapi gak ada yang mau bayar. Angker banget tuh buat yang punya kos-kosan. Hehe, just Jogja. Aigo, gak ada yang bener. Oke lah. Cerita keempat. Assalamualaikum. Jadi ini adalah kisah nyata dari kami yang pada saat itu sedang melakukan ujian untuk masuk ke perguruan tinggi, di mana kami berniat untuk menginap di salah satu perumahan, tepatnya daerah Medan Sumut. Oh, daerah kita. Jadi kami itu ada 4 orang. Saya yang cerita dia Bima, Anugerah, Doli, dan Kevin berangkat dari Rantau Perapat, tempat tinggal kami, ke Medan Sumut untuk mengikuti ujian perguruan tinggi atau SBMPTN atau UTBK pada Juli lalu. Baru ya. Kisah bermula ketika kami sudah sampai di salah satu perumahan pada maghrib. Penyewa salah satu perumahan yang kami tempati tersebut adalah sepupu dari temanku, Anugerah, di mana kami diizinkan untuk tinggal di sana selama beberapa hari tanpa bayar apapun kecuali listrik. Jadi numpang gitu ya ke sepupunya Anugerah. Kemudian, awal kami sampai di sana di mana cuaca sudah agak mendung dan kami disambut oleh sepupu dan nenek dari Anugerah. Setelah pengarahan dan instruksi, akhirnya sepupu dan nenek Anugerah pamit pulang. Sebelum berpamitan, nenek Anugerah menyuruh kami agar selalu hemat dan selalu isi air karena pada jadwal dan jam-jam tertentu stok air akan dimatikan atau dibatasi, yaitu problemnya Medan. Waktu menunjukkan pukul 18.40 atau jam 6 sore dan kami memutuskan untuk sholat berjamaah, di mana Anugerah sebagai imam dan mereka sebagai makmumnya, 3 orang lain. Sebelum itu saya akan menceritakan kondisi dan situasi kosan yang mereka tinggali. Jadi kosan itu memiliki ruang tamu dan ujungnya ada TV dan sebuah pintu yang sudah rusak, di mana ada tempat kecil yang terkena cahaya matahari alias tidak beratap, lubang gitu ya. Mungkin untuk menjemur pakaian, dan mempunyai 2 ruangan kamar di mana kamarnya saling berhadap-hadapan. Sebut saja kamar yang pertama itu kamar kanan, sedangkan yang kedua itu kiri. Sedangkan di tengahnya adalah kamar mandi. Sampai di sini sudah terbayang? Oke, lanjut. Rokaat pertama berlangsung dengan hikmat, begitupun dengan rokaat kedua. Pas mulai masuk ke rokaat ketiga, pintu di samping kiri saya yang belakang itu untuk jemur tiba-tiba terbuka sedikit seperti terbukanya orang yang mengintip, lalu menutup kembali dan terbuka lalu tertutup kembali. Terlintas di pikiran saya bahwa itu perbuatan sang bayu atau angin, karena cuaca di luar juga sudah mendung, tapi saya sudah mulai merinding. Lalu tiba-tiba pintu depan terbuka sendiri secara perlahan dan menutup sendiri dengan kerasnya. Yang di depan. Kami lantas kaget, tapi bukan kaget yang sampai mengeluarkan suara ataupun gerakan karena kan lagi sholat. Setelah selesai sholat, karena sudah merinding parah, akhirnya saya memutuskan untuk memimpin doa dan membacakannya dengan keras. Takut nih ya katanya. Akhirnya kami menginvestigasi kejadian tersebut. Pintu depan itu adalah pintu bernuansa premium dan tebal, di mana tidak bisa sembarang didorong. Harus ada tenaga sedikit untuk membukanya, dan kami sudah memastikan kalau sebelum sholat pintu itu sudah kami tutup. Mereka tutup. Mana mungkin dengan kenop pintu dengan mudahnya terbuka sendiri tanpa ada yang menarik ke bawah. Akhirnya karena sudah ketakutan, mereka memutuskan untuk tidur di satu ruangan. 4 orang dalam satu ruangan beralaskan spring bed yang sudah disediakan di kamar pertama. Berarti mereka pakai kamar kanan. Kenapa tidak di kamar yang kedua, yang kiri? Jendela kamar kedua itu transparan dan tembusnya adalah lokasi untuk jemuran tadi. Oke. Gelap, sunyi, berangin. Akhirnya setelah makan malam,
Kami mulai beraktivitas seperti biasa, bercanda sana sini tanpa disadari hujan sudah mengguyur daerah mereka. Ya, kosan itu memang kedap suara dari dalam maupun luar. Ventilasi udara juga cuma satu, itu pun di kamar mandi saja. Berarti dempet-dempetan rumahnya. Mati lampu. Kami menyalakan senter di HP sebagai penerangan dan membuka pintu supaya ada udara dan cahaya yang masuk. Jelas hujan deras. Akhirnya mereka memutuskan untuk rebahan beralas tikar di ruang tamu dekat TV. Canda dan tawa masih mereka lontarkan sebagai pencari suasana agar tidak terlihat horor. Pencair. Setelah bahan canda habis, kami terdiam. Mereka terdiam dan akhirnya memutuskan untuk tidur di tempat itu juga. Oke. Dengan posisi telungkup, si Anugrah ini mendengar suara-suara aneh dari kamar kedua, kamar kiri berarti. Seperti ada yang memanggil namun sangat samar. Mungkin itu hayalannya. Tapi kok makin kuat? Apa cuman si Anugrah yang dengar gumamnya? Akhirnya dia menepuk-nepuk pundak Anugrah dan Doli dan kusuruh. Oh, tadi namanya bukan Anugrah ya, cerita bukan. Habis suaranya. Akhirnya si Bima nepuk-nepuk pundaknya si Anugrah dan Doli dan si Bima nyuruh untuk mendengarkan suara tersebut. Alhasil mereka tidak mendengarkan. Si Bima masih kekeh bersikeras untuk membuktikan suara tersebut. Oh, kekeh. Ditepuk lagi kan pundak mereka, dan kali ini bukan cuma Bima yang dengar tapi Anugrah dan Doli juga. Sumber suara juga persis dari kamar kedua, seperti suara memanggil namun samar. Hah, gitu. Kami tegang, sekilas kami memandang satu sama lain. Tanpa babi bu, kami bangun dan segera menuju pintu depan. Oh ya, si Kevin lagi ada di sofa dekat pintu depan lagi main HP. Kevin bingung dengan tingkah laku kami. Akhirnya kami memberanikan diri untuk rebahan kembali. Well, itu saja mungkin pengalaman kami sewaktu kosan di Medan. Mungkin masih ada cerita tentang pengalaman horor kami. Terima kasih, sekian. Nah, sekian dulu 4 cerita horor yang ada di kosan dari pengalaman pengguna Kaskus, user Kaskus. Semoga kamu enjoy nonton video ini, dan apabila bermanfaat, sebetulnya nggak bermanfaat, tapi kalau kamu terhibur ya kan bisa jadi manfaat ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe serta komen kalau kamu pingin dibacain yang lain-lainnya mungkin. Dan jangan lupa juga mampir ke channel saya, Thalia Sakaura. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.